Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. Walahu ma sakana fil laili wan nahar was samiul alim. Huwa yuhyi wa yumit wa yu'ti wa yamna' wa yahfadhu wa yarfa' wa yu'izzu wa yudhill wa yahdi wa yudhill. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du, wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, jajaran unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, ibu-ibu juga unsur pimpinan Aisyah Hulu Sungai Utara, para bapak-bapak pimpinan cabang, pimpinan ranting, takmir masjid, khususnya Masjid Al-Jihad yang kami hormati, dan para jamaah undangan sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur hari ini Allah pertemukan kembali di satu tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Tempat yang Allah cintai di muka bumi itu adalah masjid. Setiap pertemuan kebaikan sangat bagus untuk dilakukan di masjid. Al-husuna lil mu'minina minasyaiton thalatha, kata Ka'bul Akbar rahimahullah, benteng orang yang beriman daripada syaitan itu 3. Al-masjidu hisnun, wa zikrullah hisnun, wa qiraatul Quran hisnun. Masjid satu benteng yang tangguh dari pengaruh syaitan. Zikir satu benteng yang tangguh dari tipu daya syaitan. Qiraatul Quran satu benteng yang tangguh. Bukankah tiga-tiganya ini kita lakukan di masjid? Masuk masjid, baca Quran, baca zikir. Ini ada 3 benteng yang sangat tangguh dari pengaruh syaitan. Jemaah sekalian rahimakumullah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh keluarga besar Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, khususnya pimpinan-pimpinan daerah dan pimpinan Asia pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Nakda pembawa acara atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sedikit yang berhubungan dengan mau'izatul hasanah, tausiah agama yang sekalipun ulun yakin ustadz-ustadznya banyak mana di Amuntai. Sampai hari ini pimpinan daerah kita masih di Banjarmasin. Belum berteleponan, Ustadz Sulikan masih di Banjarmasin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, organisasi adalah satu corong untuk menyampaikan satu dakwah. Demikian yang disampaikan oleh pimpinan daerah tadi. Satu dakwah yang terkoordinir itu dilakukan oleh sebuah organisasi, maupun itu Muhammadiyah dan Aisyah. Dan itu yang kami lakukan
Di mana? Di Banjarmasin. Termasuk malam tadi kami menginap di Kandangan, Pak. Insyaallah malam ini menginap di Rantau. Padahal jadwal utama tuh di Amuntai. Rupanya Kandangan Rantau ini mendengar kisah. Jangan dilewati jadinya nang saya kum pemarahannya, nang saya kum pemulikannya. Silaturahim itu membawa keberkahan bagi kita. Ulun tertarik ayat yang dibaca oleh Ustadz kita, luar biasa. Ali Imran 102 Ustadz ya. Yang pertama, Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Populer ayat ini. Kalau khatib tiap Jumat harus baca ayat itu. Karena ayat ini adalah perintah takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali sudah Islam. Begitu terjemah lafziahnya. Apabila mati, sudah kita mati dalam keadaan Islam. Silahkan mati tapi dalam keadaan Islam. Luar biasa ayat ini, Pak. Untuk ingat apa yang disampaikan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Laula salas ma baqiya minad dunya. Jika tidak tiga macam, aku tidak betah hidup di dunia. Aku tidak betah hidup di dunia, kata Umar, jika tidak tiga macam. Tapi tiga macam ini adalah motivasi kehidupanku di dunia. Biar Allah panjang-panjangkan usiaku, asal ada tiga macam. Yang pertama, an adha'a jabhati fi turabi sajidan. Selama aku mau meletakkan dahi ini sujud di bumi Allah Ta'ala, oh itu harga kehidupan. Artinya, lamun kada mau sujud lebih baik kada usah hidup kayak itu. Tapi jadi pimpinan daerah jangan kasar-kasar. Jadi harga kehidupan adalah ibadah, Bapak-bapak. Harga kehidupan adalah ibadah. Kita ini diutus oleh Allah ke dunia dengan dua macam. Pertama tujuan hidup, yang kedua keperluan hidup. Tujuan hidup Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua keperluan hidup, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kedua-duanya ini berjalan seimbang. Tapi kita jujur, kadang ada yang seimbang. Tujuan hidup ibadah. Kemudian keperluan hidup bekerja, berusaha. Supaya kita seimbang, kadang ada yang seimbang, pasti ibadah itu terdudi. Maaf, kadang-kadang tercecer, kadang-kadang tidak tepat waktu. Ini gunanya kita adakan pertemuan, kadang-kadang kecil-kecilan, kadang-kadang besar seperti hari ini. Untuk apa? Membuka wawasan diri kita untuk memahami agama dengan benar. Kita buka hati kita buka pendengaran kita, menerima apa-apa yang Allah sampaikan, Rasul sampaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang dibaca oleh Ustadz kita tadi menghimbau kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah ulang kalimatnya, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang paling benar. Dengan ketakwaan yang benar. Artinya banyak orang yang mengaku bertakwa di muka bumi ini, tapi ketakwaannya tidak benar. Ketakwaan tidak benar. Takwa itu apa? Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Pengertian secara singkat. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ibadah orang yang bertakwa ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita menyampaikan
untuk menjadikan ibadah yang diterima itu kan hanya dua. Pertama, sesuai dengan sunnah, ajaran. Yang kedua, ikhlas. Kedua-duanya ini kalau kita jabarkan luar biasa, Pak. Kayak apa ibadah yang sesuai dengan sunnah? Ayat 110 surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan falyamal amalan shalihan pada ayat ini adalah ittiba, mencontoh kepada amal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Seapapun dia lakukan amal, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kada putus-putus. Jika amal itu bukan amal yang diwariskan oleh Rasul dan para sahabat, pasti tidak sampai kepada amal solih, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ulama tafsir yang bermazhab Syafi'i, Pak, yang diperpegangi oleh kita. Jadi amal solih itu adalah amal yang Nabi, sahabat pernah mengerjakan. Ini yang disebarkan oleh pendiri persyarikatan ini. Ini yang beliau himbau kepada semua warga persyarikatan. Jadilah pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai belum tentu mengikuti, Pak. Kalau mengikuti pasti mencintai. Utsman bin Hadir Al-Azdi, seorang ulama tokoh tabi'in, minta nasihat kepada gurunya. Siapa guru beliau? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang yang cukup lama hidup sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Apa kata Syekh Utsman? Ya Syekh, ausini, guruku, nasihati aku. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas memberikan nasihat kepada muridnya di usianya yang sudah tua, di tenaganya yang sudah mulai sepuh. Apa kata beliau? Alaika bi taqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi'. 4 nasihat pendek tapi luar biasa. Hendaklah engkau bertakwa, wal istiqamah, dan istiqamah dalam iman dan takwa. Ada orang yang bukan Islam kemudian mengikrarkan 2 kalimat syahadat, masuk dia ke dalam agama Islam. Tapi di samping mengikrarkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti keislaman, tapi yang dituntut kepada kita keistiqomahan di dalam Islam, Bapak. Keistiqomahan, bagaimana kita memegang teguh agama Islam yang mulia. Seorang sahabat Ansar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ubanmu bertambah, uban pian bertambah wahai Nabi." Kenapa sahabat ini mengomentari seperti itu? Ia mulai bahari pahamnya nambah uban itu terdahulu mati. Tapi insya Allah kada. Banyak nangkar uban itu matian. Sungguh ubanmu bertambah wahai Rasul. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sayyabtani hudun wa akhwatuha. Ubanku bertambah karena aku menerima surah Hud dan seumpamanya. Jadi uban bertambah menerima surah Hud. Surah Hud yang mana? Kata Ibnu Abbas, la asyaddu wa la asyaqqu illa fi hadhil ayah. Tidak ada yang muskil diterima Nabi kecuali ayat itu. Ayat 113. Kalau surah Hud itu 123 ayat. Ayat 113. Apa? Pendek. Kalau Al-Quran besar seperti yang dihadapi Ustaz kita ini sebaris, Pak. Pendek ayatnya. Apa? Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Nabi berpikir keras menerima ayat ini. Nabi berpikir keras sehingga satu persatu ubannya bermunculan di jenggotnya dan di kepalanya. Kenapa Nabi berpikir keras? Nabi berpikir tentang keistiqomahan umatnya. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad di dalam agama yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Wa man taba ma'aka, dan ajaklah orang yang bertaubat bersamamu.
Siapa orang yang bertaubat bersama Nabi? Sahabat Nabi. Siapa lagi? Kita, orang yang bertaubat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Yang Nabi khawatirkan itu kita. Istiqomah atau tidak hari ini memegang teguh agama Islam. Kalau para sahabat Nabi itu orang yang paling istiqomah, Pak. Orang yang paling istiqomah. Paham ya, Ben? Kalau istiqomah lah. Apa bahasa Montaigne nyaman banget tuh? Istiqomah itu apa, Ustaz? Komitmen masih bahasa apa? Diragap bujur-bujur, Pak. Dipingkuti. Pastaqim, pingkuti agama itu sampai akhir hayat. Paham lah, orang Banjar memandangkan dipingkutin ya, kuat-kuat. Itu istiqomah. Nabi berpikir keras menerima ayat ini. Siapa yang dipikirkan Nabi kita? Kalau sahabatnya istiqomah, luar biasa komitmen sahabatnya. Ayat 56 Al-Ahzab turun, perintah membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Populer ayat ini bulan Maulid, bulan Rajab, di mik-mik masjid. Tapi banyak yang menghafal tapi tidak mendalami kandungannya. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Turun ayat ini menjadikan para sahabat apa? Bingung, Bapak. Kenapa sahabat Nabi bingung? Karena salawatnya belum diajarkan. Belum diajarkan salawat, perintah bersalawat sudah turun. Seluruh sahabat berkumpul. Padahal sahabat itu cerdasnya luar biasa, Pak. Kalau sahabat itu tidak cerdas, agama itu kada sampai kamu teh. Kada sampai lawan kita. Sahabat itu cerdasnya luar biasa. Kecerdasan yang mampu merekam kehidupan, ucapan, perbuatan, langkah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang terlindungi sampai hari ini. Kalau hari ini mudah untuk menjadi orang cerdas karena ada alat bantu. Direkam lewat rekaman. Nih di depan, nanti diulang. Oh, sahabat tidak ada. Tapi kecerdasan yang tidak pernah kebablasan, Pak. Kadang-kadang orang akhir zaman tuh kecerdasan tuh bisa bablas. Kenapa? Mereka mampu membuat merekayasa satu salawat yang Allah perintahkan. Mereka orang-orang Arab yang fasih berbahasa Arab. Apakah kita pernah menemu salawat buatan sahabat Nabi hari ini? Tidak ada, Pak. Abu Bakar apa radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, apakah menulis versi mereka untuk diwariskan kepada kita? Tidak ada kita menemui salawat yang dibuat oleh sahabat Nabi. Mereka berkumpul, mereka menunjuk sebagai juru bicara di antara sahabat. Nu'man bin Bashir. Mereka datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan oleh Nu'man bin Bashir, ya Rasulullah, kami diperintah untuk bersalawat, kami belum diajarkan salawatnya. Pakai panusalli alaika ya Rasulullah. Bagaimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasul? Nabi diam dan Nabi menunduk. Sampai di dalam benakku, kata Nu'man bin Bashir, jangan-jangan pertanyaan kami itu tidak berkenan. Lawan Nabi, lama Nabi tidak jawab. Bisa Nabi kada suka dengan pertanyaan kita. Tapi setelah itu Nabi mengangkat mukanya dan Nabi berkata, "Qulu," baca oleh kalian. Ini salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat pertama yang Nabi ajarkan. Sekian banyak sahabat menghafalnya. Lahir lagi salawat-salawat berikutnya. Allahumma salli ala Muhammadin Nabil Ummi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Salawat yang seperti ini yang Nabi katakan, orang yang satu kali bersalawat maka Allah membalas 10 kebaikan. Salawat keluar dari mulut Rasul yang mengajarkannya. Maaf,
Salawat hari ini banyak benar, macam-macam keluaran Pak. Ulun dikirimi oleh jamaah tuh salawat di depan kuburan wali-wali. Nah, apa? Ya Allah, ya Kudus, sahilana bil pulus, kertas merah mulus-mulus. Itu dibaca Pak. Ulun melihat videonya. Apa akhir zaman ini umat salawat itu ibadah Pak. Tapi sahilana bil pulus, mudahkan kami mendapatkan. Paham ya kalau pulus salah? Nah, maka disambatnya pulang kertas merah yang mulus-mulus. Kadada menyambat 2000-an kadada. Jadi perlu perbaikan, terutama anggota persyarikatan. Alhamdulillah kita tidak terlibat dengan itu. Kita tidak terlibat dengan itu. Kita kembali seperti pendiri mengarahkan kita untuk kembali ittiba kepada contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Nabi saking istiqomahnya tidak berani mendahului, dan hari ini tidak kita terima salawat dari para sahabat karena mereka tidak mau melakukan satu bentuk amaliyah tanpa diajarkan oleh Rasul. Ada sahabat yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di belakang Nabi di waktu i'tidal. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi kaget karena Nabi tidak mengajarkan. Setelah Nabi balik 100% kepada jamaah, salat Rasul itu seperti itu. Anas bin Malik meriwayatkan baliknya dari kiri ke depan, dari kanan balik kanan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan baliknya dari kiri ke depan. Yang jelas Nabi itu dalam salat berjamaah menghadap 100% kepada makmum. Kata Nabi, siapa yang baca itu tadi? Kenapa Nabi bertanya? Nabi belum mengajarkan itu. Sahabat yang membacanya berkata, ulun wahai Rasul yang membacanya. Apa kata Nabi? Tahukah engkau 30 malaikat mencatat kebaikan-kebaikan dari bacaan yang kalian baca. Makanya itu diteruskan sampai hari ini. Karena Nabi setuju. Nah, ini nyamannya hidup di zaman Nabi. Kalau hari ini kan ada lagi yang siapa yang setuju, siapa yang kada setuju. Kan ada lagi yang bisa memberikan apa? Ini benar, ini tidak. Amal-amal umat banyak terarah kepada apa yang disenangi. Sementara dalam Islam tidak seperti itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ayat tadi. Ulun senang dengan ayat yang dibaca. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Bapak-bapak. Itu terjemah lafziahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali engkau sudah penuh menyerahkan diri kepada Allah. Islam itu kan berserah diri, Pak. Permisi. Bismillah. Apabila kita mati artinya kita sudah memperserahkan diri kita kepada Allah. Maka ta'riful Islam, definisi Islam, bukan rukun Islam. Kalau rukun Islam kita sudah paham. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi ta'riful Islam, definisi Islam menurut ayat itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Orang Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Dibaringkan di pasir yang panas badannya. Bila di dadanya ditindih dengan batu besar. Dipaksa dia untuk meninggalkan Islam. Tinggalkan Islam, tinggalkan Muhammad. Penyiksaan ini berakhir dan Bilal bebas. Apa kata Bilal? Ahad, Ahad, Ahad. Kebetulan hari ini hari Ahad, kisahnya tenang. Bukan Ahad, hari Ahad bukan.
Tuhanku Esa, kata Bilal. Tuhanku Esa. Tuhanku Esa. Jangan paksa kalian. Aku sudah berserah diri kepada Tuhanku yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Islam. Ta'rif yang pertama daripada Islam itu. Mengaku sebagai seorang Muslim, serahkan diri kita kepada Allah dengan ketauhidan yang sebenarnya. Apalagi hari ini, Pak. Ya, kalau dikatakan, tapi banyak sekali yang mempengaruhi akidah kita. Banyak sekali yang mempengaruhi ketauhidan kita. Dan seolah-olah bentuk pengaruh itu satu ibadah. Ibadah itu digemari oleh umat, Pak. Atau memang kita karena kekurangan pahaman dalam bahasa Arab, kita bukan orang Arab. Kada tapi banyak benar paham. Nang membaca kada paham juga. Nang mendengar kada paham juga. Bacaannya asik, enjoy wa kullu ayin at-rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Senang membacanya, senang yang mendengarkannya. Setiap mukjizat yang datang pada rasul terdahulu, fa innamat tasalat min nur, itu datangnya daripada Nur Muhammad. Bujur kan Pak? Mukjizat Nabi Adam, Idris, Nuh, Musa, Ibrahim, bujurkah datang daripada Nur Muhammad? Ayo angkat tangan. Salah, Pak. Salah. Itu mukjizat datang dari siapa? Dari Allah. Musa itu pukul laut itu, Firaun sudah dekat. Dipukul laut. Lamun kita yang memukulnya, banyunya benar nama merancing ke bawah. Tapi Nabi Musa begitu dipukul, laut terbelah dua. Jalan mulus di depannya dimanfaatkan oleh pengikut Nabi Musa dan kaum Bani Israel lewat sampai ke tengah laut. Firaun dari sebelah sana. Oh, ke Firaun ada jalan, kata Firaun, lewat jo Firaun. Nabi Musa sampai ke sebelah laut sana. Firaun ada di tengah-tengah laut. Akhirnya laut itu kembali dan jalanannya sirna. Apa yang terjadi? Firaun dan pengikutnya mati dalam keadaan tenggelam. Tahulah Pak, Firaun itu bertaubat. Firaun itu minta ampun, Pak. Minta ampun kepada Allah. Sampai Firaun mengatakan dalam surah Yunus kalau tidak salah lah, wa ana minal muslimin. Ya Allah, hamba beriman dengan Tuhan kaum Bani Israel. Bani Israel itu kan lain. Israel Pak, lain lah. Israel itu yang membunuh umat Islam hari ini. Hamba beriman dan kaum Bani Israel, dan hamba sebagai seorang Muslim. Detik-detik terakhir dari kehidupan Firaun. Kenapa taubatnya ditolak? Karena terlambat. Hanya karena terlambat. Di mana membuktikan Firaun itu terlambat taubatnya? Apa jawab Allah ayat berikutnya? Al-ana wa qad asayta qabla wa kunta minal mufsidin. Hanya rejakah Firaun kamu bertaubat? Artinya pun hanya reja itu terlambat. Kita dudukkan berdahulu nih. Datang kawan kita. Hanya rejakah datang, artinya nang datang itu terlambat. Taubatmu terlambat wahai Firaun. Kau melakukan kemaksiatan besar. Kau berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Firaun itu kada terlambat taubatnya diterima oleh Allah. Allah tidak pernah melihat siapa yang bertaubat itu. Asal jangan terlambat. Mencari manusia yang kada bersalah pasti kada akan dapat. Dan yang baik itu bukan yang tidak pernah bersalah, tapi yang mampu memperbaiki kesalahan. Itu yang baik. Kita merasa kesalahan banyak masa lalu. Orang kayak ini, umat jua kayak ini karena keterbatasan ilmu. Hari ini kajian demi kajian diadakan lawan kita. Cerah, terang benderang di hadapan kita. Yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Cuman apabila bertaubat masa lalunya terlambat, maka nasibnya sama dengan Fir'aun. Ditolak taubatnya. Terlambatnya apabila kalau kita bertaubat itu. Nabi SAW mengatakan batas taubat kita pada saat napas sampai di tenggorokan. Napas di tenggorokan, ditutup pintu taubat.
Kalau perut masih kembung kempis menghirup udara, masih diterima. 2 tangan tidak lagi bisa bergerak, 2 kaki tidak lagi bisa bergerak. Terbaring di dalam pembaringan sudah 5 tahun lamanya. Perut masih kembung kempis, sakitnya sudah, kesehatan sudah mulai menurun. Cepat minta ampun kepada Allah sebelum napas sampai ke tenggorokan, sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ulur terus tuh, diberikan kesempatan terus, ayo bertaubat. Dan tidak ada persembahan yang paling dicintai Allah kepada kita kecuali bertaubat. Jangan taubatnya seperti Fir'aun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, menyerahkan diri kepada Allah dengan akidah yang bersih. Itulah Islam. Bapak hadirin rahimakumullah. Tadi ulun baca beberapa untai syair bahasa Arab yang kita menikmati karena kita ada tahu apa yang dipadahkannya. Mukjizat itu dari Nur Muhammad. Kajian Nur ini Pak banyak sekali. Di Banjarmasin juga ada masih. Udah anda muntai kada ada lagi. Karena sebuah hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad tidak ada yang sahih, Pak. Tidak ada yang sahih. Kalau kita ingin meniti kehidupan kita, bagaimana Allah menciptakan, jangan lewat jalur pelajaran Nur Muhammad, karena tidak didasari oleh hadis yang sahih. Tidak dihadiri oleh hadis yang sahih. Artinya kita belajar tauhid dengan benar. Bahaya lagi Pak yang berikutnya. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Mungkin ben betakun mesti pernah hafal benar itu pelaku Pak Ebaril 9 tahun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu itu kami menganggap ini perbedaan pendapat. Clear kalau perbedaan pendapat. Setelah kita temukan pendapat yang benar, ulun angkat tangan, hijrah ulun. Nyaman. Kalau perbedaannya perbedaan pendapatan, kada mau selesai. Perbedaannya tuh perbedaan pendapatan. Menku ampih menggawini kada ada lagi masukan. Ini kada selesai. Tapi jika perbedaannya pendapat, insya Allah kita bisa islah. Kita bisa islah. Ada lagi yang populer Pak, musim kemarau biasanya, dari gang ke gang, ada kitab Bukhari yang setebal Al-Quran dijunjung di atas kepala. Kenapakah jadi kitab Bukhari yang dijunjung? Kada paham belum? Kalau dibacakan kurang lebih, apa yang dibaca? Li khomsatun utbi biha kharal wabail khotimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal Fatimah. Ini jelas syair ini produk tasayyu Pak. Apa tasayyu itu? Syiah. Ini produk Syiah. Saya memiliki 5 pelindung yang melindungi daripada mara bahaya, musim panas dan macam sebagainya. Siapa 5 pelindung itu? Al-Mustafa. Yang pertama Mustafa, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Murtada. Orang Syiah menyebutkan. Siapa Murtada? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga keempat wabnahuma, 2 anaknya Hasan dan Husain. Yang kelima wal Fatimah dan Fatimah. Jadi 5 pelindungnya. Kalau 5 pelindung ini kemana Allah Subhanahu wa taala dalam akidah kita? Surah Al-Ikhlas saja kita baca, sudah kita tahu bahwa pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua inqiyazulahu bitta'ah. Orang Islam itu tunduk dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad bil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih baik daripada banyak. Tapi kita ada perintahnya. Jadi kita jangan pernah tergiur dengan satu amal yang kada ada perintahnya. Maka ulun sering sampaikan di kajian,
Di Banjarmasin tuh kalau hendak beramal, cari dulu amal yang ditolak. Teliti, amal yang ditolak tuh apa? Karena simple. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa dapat kuncinya di sini. Siapa melakukan satu amal yang tidak pernah kami ajarkan, tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami contohkan, maka amal itu tertolak. Terus amal apa yang kita cari? Amal yang diterima. Amal yang diterima apa? Yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah pada ayat 110 surah Al-Kahfi, "Falyamal amalan sholihah." Beramallah dengan amal yang solih. Beramal dengan amal yang solih. Wala yusyrik bihi ibadati rabbi ahada. Dan ikhlas dalam amal itu. Amal solih mengikuti apa yang Nabi sampaikan dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Tadi ulun belum selesai menceritakan seorang ulama tabi'in menghadap kepada Ibnu Abbas meminta nasihat. Apa kata Ibnu Abbas? Ittaqullah, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wal istiqomah, bertakwa kepada Allah dan istiqomah. Nah, dan istiqomah bertakwa kepada Allah Ta'ala. 113 surah Hud, Allah menekankan agar kita istiqomah dalam memegang teguh Islam. 30 surah Fussilat, Allah menekankan agar keistiqomahan itu kita bawa sampai mati. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah kamu dengan apa yang kamu imani. Apa yang kita imani, istiqomah kita. Fastaqim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, maaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian istiqomah dengan ucapannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepadanya, malaikat akan hadir di waktu kematiannya, sanak pemilik keluarga, bini, anak cucu, basah sapu tangan melihat pakaian hendak mati, malaikat ada di sampingnya, malaikat membuat hendak mati ini gembira. Karena apa? Malaikat membawa kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Tersenyum pak matinya, tersungging di bibirnya senyum kebahagiaan. Mudah melepaskan kalimah la ilaha illallah. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam ibadah. Kan kita nih iman kita pasang surut pak, ibadah kita pasang surut. Apabila uncunya pina lancar, pina kuat ibadahnya. Tapi apabila kada lancar, kayak ledeng nah hendak mati, tes. Mulai sudah takwa itu dalam kondisi apapun. Kita disuruh istiqomah dalam akidah itu dalam kondisi apapun. Sumayyah Yasir dengan istrinya Sumayyah, syahid dan syahidah pertama yang rela sampai tetesan darah yang terakhir hanya mempertahankan nilai keimanan. Dia dijanjikan dengan kebebasan, diberhenti daripada penyiksaan, asal dia tinggalkan agamanya, Islamnya. Tapi dia itu syahid-syahidah pertama, suami istri, bukan di medan perang pak, tapi di tiang diikat suami istri, kemudian dipukul, disiram dengan pasir yang panas. Bayangkan pian musim ini na pian umrah, pasir itu terjajak talapak batisnya, namun sampai serta tengah hafal berjalan, insya Allah selesai. Malatup talapak batis sampai ke hotel, panas itu disiramkan kepada suami istri. Tapi dia rela untuk memegang teguh imannya sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ini yang istiqomah. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Orang Islam itu al-bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri, memutuskan hubungan
Apa hubungan lawan siapa yang putus? Wal bara'atu minasyirik. Memutuskan hubungan dengan syirik. Cukupkah? Tidak cukup. Wa ahli, dan putus hubungan dengan penyebar-penyebar kemusyrikan. Syirik itu kan didakwahkan, Pak. Biar jadi baik karena sampainya dakwah Islam. Sampainya dakwah Islam. Syirik menjadi di mana-mana karena syirik itu didakwahkan. Seorang muslim berlepas diri, memutuskan hubungan daripada syirik dan penyebar-penyebar kemusyrikan. Terus kalau kada melepaskan diri, kada memutuskan hubungan dengan syirik, lihat ancaman Allah pada ayat 3 surah At-Taubah. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ila nasi fi yaumil hajjil akbar. Allah memaklumatkan dan Rasul memaklumatkan pada haji akbar, haji Nabi yang pertama dan terakhir. Ayat ini turun di padang Arafah. Apa yang ingin Allah beritakan lewat maklumat besar pada waktu itu? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan. Bencana apa, Pak, yang lebih besar daripada ini? Pak, Al-Quran pasti dengan bahasa yang keras. Apabila menyekutukan Allah, Allah menghapus seluruh amal ibadah. Bahkan dalam satu kelompok ini ada satu yang syirik. Lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim yang mati jamaahnya mensolatkan 40 orang. Ada orang yang meninggal, orang bahari kan mencari supaya 40. Kenapa jadi kada kau lebih pada 40? Karena setiap orang yang datang diamploki. Alhamdulillah di Al-Jihad kada itu kan. Bismillah. Satu jenazah yang meninggal disolatkan jenazah 40 yang mensolatkan. Maka jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka yang mati itu mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Asal di antara yang 40 itu kada ada yang syirik. Sangguplah pian setiap orang nak menyolatakan kuitan pian. Pian syirik atau kada? Kada sanggup kita. Kada sanggup. Kada nak akun mensolatkannya. Masuk yang satu lagi, ada syirik kah kada kah? Kenapa jadi bertakun? Karena kada kau lebih pada 40. Amploknya ada 40-annya. Maka apabila masuk satu di antara 40 itu nang syirik, bubar syafaat itu. Dahsyat Pak syirik ini. Syafaat yang dijanjikan untuk yang mati itu bubar. Apalagi nang syirik itu imamnya. Makinnya kada ada kisah lagi ya. Jadi berbicara tentang syirik ini dari masa ke masa kada pernah selesai. Karena syirik itu ada sejak manusia pertama. Bahkan penyembah berhala itu, Pak, itu terlambat datangnya. Lebih dulu syirik datangnya baru penyembah berhala. Penyembah berhala di zaman Nabi Nuh lah. Di zaman Nabi Nuh. Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna wadda wala suwa'a wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Cerita 5 orang solih yang disayangi dan dicintai oleh pengikutnya. Biasanya pada saat kecintaan yang berlebih-lebihan ini terjadi pada saat 5 orang solih itu wafat. Amun sidin lagi hidup kan itu bisa berapa banget benar? Imbah nang belima ni wafat, siapa nang belima ni? Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasar. Lihat dalam surah Nuh. Meninggal kelimanya. Pencintanya, muhibunnya mencintai dengan berlebih-lebihan. Sehingga sampai kepada tingkat gulu. Gulu ni bukan ini leher. Gulu untuk mencintai melebihi batas. Mencintai melebihi batas. Mensejajarkan Allah dengan orang alim tersebut. Dengan 5 orang soleh tersebut. Ini cerita Nabi Nuh, Pak. Di surah Nuh. Disejajarnya kedudukannya. Akhirnya apa? Dia buat berhala. Dia namai, ini berhala 1 namanya Wad, berhala 2 namanya Suwa, yang ketiga Yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasar.
Disembah akhirnya berhala itu. Maka gulune apabila kada dibendung, penghormatan yang berlebih-lebihan kalau tidak dibendung, puncaknya akan menjadi penyembahan. Disembah akhirnya orang yang telah mati itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nabi pernah melarang ziarah kubur pada masa pertama. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi. Waktunya kayak Pak Ustaz? Sedang kah menanu 11:30 nah. Ulun selesaikan sedikitnya adalah kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Maka Nabi kada cabut larangan ini sampai hari ini kita kada boleh ziarah. Tapi ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Dan disunahkan oleh Nabi ziarah. Terusik dalam kuburnya. Kenapa? Berisik benar malaikatnya bisa menyiksa. Akhirnya dipukulnya Munkar Nakir. Munkar Nakir pengen dipukulnya. Ini kebesaran apa Pak? Kebesaran keramputnya itu apa? Bukan kebesaran Allah Ta'ala. Ini kebesaran kebohongan. Ini yang disajikan kepada umat. Nah, ini yang disajikan kepada kita, baik yang ada di kota dan di desa. Kita manggut-manggut, Masya Allah, si jin itu mampu menempeleng Munkar Nakir. Di mana akidah kita tuh di mana? Tapi ini jangan biar kisahkan lagi lah ya. Habis sampai di sini aja kisahnya. Tapi itulah ancaman keyakinan kita, ancaman akidah kita. Memang agama itu tidak bisa dinilai dengan akal 100%. Tapi kayak kehilangan akal kita memikirkan itu. Dan kada sesuai dengan dalil akal dan nakal. Kada sesuai dengan dalil akal dan nakal. Menangis di kuburan, Nabi menangis di waktu anaknya yang bernama Ibrahim dikuburkan. Utsman bin Affan berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, engkau menangis meninggal anakmu. Kata Nabi, air mata bukan rintihan, air mata bukan caci maki. Tapi caci maki ini yang dilarang. Silahkan air mata meleleh. Siapa yang tahan orang yang disayangi, kuitan kita? Kan biasanya sebelum sholat hajat berjamaah, Maha suci Allah Ta'ala. Maka kita tuh langsung kita karamputakan. Karamput tikam, Allah Maha Besar tuh karamput tikam. Buktinya kan sebelum madahkan Allah Maha Besar tuh mengiau nong tujuh tingkat itu. Bersihkan akidah dan tauhid kita. Cukup Bapak apa yang dapat disampaikan pada kajian hari ini? Oh ada di belakang, silakan. Belum jawab aja Pak, langsung lah. Ikhlas itu Pak, sebenarnya simpel. Kalau kadang-kadang kita bawa dengan kajian-kajian sufi, kajian-kajian tasawuf, sebenarnya perserikatan menerima paham-paham tasawuf modern itu, paham-paham tasawuf yang bisa kita lacak dengan ketauhidan. Tentu tasawuf yang tidak berlebih-lebihan, karena ada tasawuf yang sumbernya dari tasayyuk Pak. Tasawuf lawan tasayyuk ini dua-dua bidang sana. Tasawuf dan tasayyuk. Tasayyuk itu Syiah. Tasawuf yang bersumber daripada Syiah, ini tasawuf yang tidak bisa diterima oleh perserikatan kita. Tapi kalau yang bersumber daripada ketauhidan, yang ajarannya simpel, kita tauhid tiga macam, fil asma, fil sifat, itu mudah kita menemukan keikhlasan. Jadi yang bisa ulun sampaikan, ikhlas itu didapat apabila kada ada syirik. Syirik itu apabila ada pasti kada ikhlas. Itu aja. Apabila ada syirik dari ajaran itu ataupun apa yang kita lakukan tiap hari, maka pasti kada ikhlas. Raditu billahi robba, ya Allah, hamba ikhlas, ridho, bertuhan kepadamu. Tapi setiap hari melakukan persekutuan kepada Allah, syirik. Dengan berbagai macam bentuk Pak. Berbagai macam bentuk. Al-Quran itu berbicara tentang syirik banyak sekali.
Dalam surah An-Nisa ada 2 ayat yang sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Tapi syirik yang dibawa sampai sakaratul maut. Malah waktu matinya itu syiriknya habis-habisan. Dibisikakan ke telinga kuitan, bah bayangkan rupa Ustadz Masudi bahlah. Kenapa maka Ustadz Masudi ini dibayangkan? Rupa siapapun kada bermanfaat di waktu anak mati. Yang dibayangkan itu apa? Kalimat tauhid dengan keesaan Allah Ta'ala. Jadi syirik itu menghilangkan keikhlasan. Apabila ada syirik, siapapun orangnya 10 kali, 100 kali sehari bepadah dia ikhlas padahal tidak ikhlas. Dan ikhlas itu tidak bisa kita pamerkan karena itu pekerjaan hati kita. 3 sumber kemusyrikan yang suka menggerogoti keikhlasan kita. Ujub, riya, sum'ah. Ini mengalihkan apa yang kita ibadahkan kepada selain daripada Allah Ta'ala. Ujub, riya, sum'ah. Jadi apa yang Bapak tanyakan, pelajaran tasawuf yang kadang-kadang malam-malam itu perlu kita perhatikan kembali, kita lacak kembali sumbernya dari mana. Apabila tasawuf yang bersumber daripada tasayyu, orang-orang Syiah itu kan, maka itu kada perlu kita ikuti. Tapi apabila belajar tauhid sebenarnya, tauhid yang mengasahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu masuk bagi kita. Ada lagi cukup? Ya, yang mulai. Bagus benar pertanyaannya. Berjabat tangan bersalawat tuh mulai di Tanjung sampai ke Banjar itu terjadi dari bersalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal apabila bertemuan pada Idul Fitri, Idul Adha itu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Kada ingat lagi apabila bersalaman Idul Fitri. Taqabbalallahu, hadisnya sahih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi tetap yang sahih itu tersingkirkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itu kapan aja membacanya, silahkan. Tapi panduan bagi kita, terutama bagi warga persyarikatan, mengamalkan satu amal itu 2 sumber yang diambil. Yang pertama sumber bacaannya jika bentuk bacaan, salawat itu pasti itu yang dia. Yang kedua sumber pengamalannya. Nabi mengamadahkan bacaannya, kayak apa Nabi mengamalkannya? Satu hari sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertemu satu kelompok orang yang sedang berzikir. Di tangan mereka ada kerikil. Kemudian dia berzikir dan zikirnya zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kalau hari ini kan ada pakai kerikil lagi. Wah ini berdirian. La ilaha illallah. Wallahu alam esok kayak apa lagi kah bentuknya kayak itu. Jadi Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, kapan kalian melakukan seperti ini? Kain-kain yang bekas Nabi pakai belum mengatakan salawat itu benar. Tapi jika cara ini diteruskan, menjadikan satu kebiasaan, maghrib kada, zuhur kada, isya kada. Tapi pada sholat-sholat tertentu dibaca. Nah, ini cara pengamalannya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi salawatnya benar yang dibaca. Salawatnya benar. Seperti zikir yang dibaca. Sama zikirnya. La ilaha illallah. Tapi cara pengamalannya yang berbeda. Untuk mendapatkan ittiba dalam satu amal. Mencontoh dalam satu amal. Bacaannya sama. Dan cara mengamalkannya sama. Itu. Jadi salawat memang di setiap kesempatan Pak. Di setiap kesempatan. Tapi kita kada sampai apa yang seperti dikatakan apa wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak sampai kepada hal yang seperti itu. Ada lagi? Iya, silakan. Pukul 12 kurang 10 saya kumpul. Pak, keseragaman dalam sunnah. Seperti salam di dalam sholat 5 waktu dan macam sebagainya.
rakaat-rakaat yang dikerjakan di dalam sholat tarawih itu ada keseragaman. Jadi amun ben batakun ben menggawilah bahari ulun menggawi pak itu bahwa ini kan menggawi lagi ini kan menggawi lagi. Ya, demikian Bapak-bapak apa yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekeliruan, sesuatu yang tidak berkenan dari Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup majelis dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.